besok pagi kita gerak bareng. Kamu nggak sendirian, Fadil. Tapi ingat, sekali kamu udah masuk dunia ini, pantang panik. Lah, tumben amat ada polisi lewat sini. Biasanya cuma tukang sayur sama odong-odong doang yang muter. Iya bener, padahal ini daerah yang paling aman. Nggak pernah tuh ada kekacauan atau bikin masalah. Nah, kalau polisi udah lewat sini berarti ada yang gak beres. Atau jangan-jangan ini ada kaitannya sama kerjaannya Fadil yang misterius itu. Ya, kamu terlalu mikir jauh, Cil. Mana mungkin Fadil urusannya sampai polisi turun tangan cuman karena kerjaan doang. Kok perasaan saya gak enak ya? Sebenarnya apa yang terjadi nih? Waduh, gimana ya? Menurut laporan, bandar besar itu sering transaksi di area sini. Katanya pakai kurir baru, wajah polos. Jadi susah buat dicurigain. Berarti kita mesti perhatiin siapa aja, warga baru atau yang gerak-geriknya mencurigakan. Siapa tahu yang kelihatannya baik malah pemain. Sepertinya kita butuh personil tambahan nih buat urusin kasus ini. Kalau menurut saya kita butuh mata-mata untuk daerah sini, Komandan. Ide bagus juga sih. Ya udah, ayo cabut. Kita kemana lagi nih, Komandan? Lah, katanya butuh mata-mata. Saya kenal satu orang yang bisa jadi mata-mata. Ayo berangkat. Ntar saya tunjukin lokasinya. Oh, siap-siap, Komandan. Selamat pagi sayang. Kamu udah bangun? Ya udah, saya pamit berangkat dulu ya. Sayang, mau kemana? Masih pagi banget nih. Belum juga jam kerja. Ya, mau kerja sayang. Mau kemana lagi? Saya harus berangkat pagi-pagi sekali. Banyak kerjaan yang nungguin saya nih. Lah, biasanya kamu keluar nggak pernah pamit. Ini kok tiba-tiba pamit dan sopan banget? Ya kan, sekarang beda. Saya sadar harus pamit dulu sebelum berangkat kerja, biar kamu nggak nyariin. Kamu kerja apa sih sebenarnya sayang? Udah sayang, itu nggak penting. Yang penting kita bisa makan. Ya udah, doain saya aja ya biar lancar. Iya dah. Semangat ya kerjanya. Mungkin saya telat pulang lagi ya. Kenapa lagi? Perasaan telat mulu pulangnya. Pergi cepat, pulang lambat. Seserius itukah kamu sama kerjaan? Iya sayang, saya harus lembur. Ini semua buat kamu dan buat calon anak kita. Saya terharu Fadil lihat kamu semangat kerja gini. Ya udah, saya pamit dulu ya sayang. Iya sayang, hati-hati ya. Kehidupan setelah menikah emang gini ya. Dulu saya pikir gak bakal kesepian setelah menikah. Tapi kok malah makin parah. Setiap hari ditinggal sendiri terus di rumah. Ya, walaupun saya tahu suami saya pergi mencari nafkah buat saya. Fadil di rumah cuma datang tidur terus pergi lagi. Ini sama sekali bukan kehidupan yang saya damba-dambakan setelah menikah. Dia udah gak ada waktu lagi buat saya. Semua waktunya diambil sama kerjaannya itu, yang sampai sekarang saya belum tahu kerjaannya apa. Semoga setelah anak ini lahir saya gak kesepian lagi.
saya kira setelah menikah saya bakal bahagia terus karena udah hidup bareng orang yang saya cintai. Ternyata kehidupan aslinya ya semua waktu tersita untuk kerjaan. Ada sampai kapan ya saya begini? Nah, bagus kamu sampai tepat waktu. Kita harus berangkat sekarang, jangan sampai telat. Oke, siap bang. Wah, Fadil makin gercep aja nih. Kayak anak baru yang belum tahu kalau kerjaan ini bisa bikin jantung copot. Udah Darto, jangan banyak lawak. Kamu jangan kemana-mana ya, tunggu di sini aja. Siap-siap juga, siapa tahu kita butuh bantuan kamu. HP-nya tuh aktifin terus. Oke, siap bang, aman. Nitip motor saya ya Darto, tolong jagain. Oke, gampang itu mah. Ntar saya jual tuh motor. Kampret, janganlah, itu motor kesayangan saya satu-satunya. Udah bercandanya, ayo kita berangkat. Permisi, Bang. Paket. Permisi. Lah, Fadil? Lah, Bang Baut, Lah, kalian udah saling kenal ya? Mantap lah kalau begitu. Ngapain kamu di sini? waduh, mampus saya.